Baik, kita lanjutkan. Masih berbicara tentang definisi at-taharah syar'an dalam ilmu syara'. Ya, masih membahas itu. Kemarin kita membaca atau membahas bahwa taharah itu definisinya syar'an dalam ilmu syara' adalah ada 6 di situ. La ilaha illallah, ada 6. Yang pertama adalah taharah itu menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadas dan najis. Ini kelompok pertama, ada 2, hadas dan najis. Kalau kita kembangkan berarti menghilangkan hadas 1, yang kedua menghilangkan najis. Contoh menghilangkan hadas kemarin apa ya? Berudu, hadas kecil. Menghilangkan hadas besar apa? Mandi janabah. Kemudian menghilangkan najis, nomor 2 menghilangkan najis. Contohnya seperti istinja. Begitu juga seperti menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Nah, ini namanya definisi awal. Nomor 1, 2, pertama menghilangkan hadas, yang kedua menghilangkan najis. Yang ketiga yang kita bahas kemarin adalah yang semakna dengan menghilangkan hadas. 3. Dan yang keempat yang semakna dengan menghilangkan najis. Yang semakna dengan menghilangkan hadas nomor 3 itu seperti tayamum. Tayamum bagi orang yang gak punya air atau yang sakit, yang gak bisa kena air, atau orang yang silisil baul. Apa silisil baul? Orang yang kencingnya tidak tiris, itu penyakit laki-laki. Kalau perempuan apa? Istihadah, bukan haid, bukan nifas, tapi ada darah keluar. Nah, orang yang silisil baul, kencing gak tiris, atau istihadah, perempuan yang sering keluar darah itu bukan haid, bukan nifas. Kalau orang ini mau sholat, maka apa yang dikerjakan kemarin? Apa ya? Pertama beristinja dulu. Istinja. Setelah istinja apa lagi? Setelah isinya apa kemarin? Pakai ingatin tuh, dicatat supaya paham. Habis isinya pakai pembalut. Kalau perempuan pakai pembalut, kalau laki-laki mungkin diikat atau apalah ya. Cuman pembalut lah dulu. Nah, orang zaman sekarang bilang apa ya? Ya Softtek lah. Kalau sebenarnya Softtek itu adalah merek. Ya, pakai pembalut. Setelah pakai pembalut apa? Pakai celana dalam. Supaya apa? Supaya tidak lepas pembalutnya. Kalau ndak pakai celana dalam, lepas nanti. 3. Kemudian yang keempat apa? Berudu. Setelah berudu yang kelima langsung sholat. 5 hal tadi ini nih. 5 hal ini. Pakai istinja, pakai pembalut, kemudian pakai celana dalam, berudu, langsung sholat. 5 hal ini semuanya dikerjakan kapan? Setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Kemudian yang 5 syarat, yang 5 hal tadi ini, istinja, pakai pembalut, celana dalam, berudu, langsung sholat, ini tidak boleh apa ya? Tidak boleh bersantai-santai, alias langsung
setelah istinja langsung pakai pembalut, setelah pakai pembalut langsung pakai celana, setelah pakai celana langsung berwudu, setelah berwudu langsung sholat. Semuanya dikerjakan setelah masuk waktu syaratnya. Kemudian tidak boleh berleha-leha langsung. Kalau dia berleha-leha, bersantai-santai, lalu keluar ada najis, kira-kira bagaimana wudunya? Batal atau tidak? Batal. Ulang lagi dari awal. Setelah berwudu, tidak langsung sholat tapi megang HP. Tiba-tiba tik keluar najisnya, kencingnya keluar, darah istihadahnya keluar. Batal nggak kira-kira? Batal. Apa yang batal? Wudunya. Terus apa yang dilakukan? Ngulang dari awal. Apa yang diulang? Istinja, ganti pembalut. Apa lagi? Pakai celana dalam, langsung wudu, langsung sholat. Tapi kalau seandainya orang itu tidak berleha-leha, 5 hal tadi ya dia kerjakan dengan segera, tentunya setelah masuk waktu. Lalu dia kerjakan yang 5 hal ini dengan segera, dari istinja sampai assalamualaikum, assalamualaikum, ada kencing yang netes, ada darah yang keluar, kira-kira salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena ini dimaafkan. Nah, kalau seandainya ada darah yang keluar, salatnya dimaafkan, contohnya maghrib. Kemudian tidak lama masuk isya lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah dia boleh langsung salat isya? Boleh atau tidak? Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini taharatun dhaifah, bersuci yang dalam keadaan darurat saja. Artinya ini hanya untuk sekali sholat fardu saja. Paham nggak? Ini Abu ya ulangin. Perhatikan betul-betul, fokus. Kalau seandainya tadi yang silisil baul atau yang istihadah tadi, dia berwudu, istinja pakai pembalut, pakai celana dalam, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat. Semua 5 hal tadi dia kerjakan setelah masuk waktu. Dari istinja sampai dia salam, tiba-tiba ada darahnya yang netes, ada air kencingnya yang netes. Batal nggak sholatnya? Tidak batal. Ini umpama sholat maghrib. Tidak lama masuk isya, apakah dia boleh langsung sholat isya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini taharatun dhaifah kata ulama. Dia cuman dalam keadaan terpaksa saja. Artinya kalau dia mau sholat isya, apa yang dia kerjakan? Harus ngulang dari awal. Apa yang diulang? Istinja, apalagi pembalut, apalagi celana dalam, apalagi berwudu, apalagi salat. Paham kira-kira? Tapi perhatikan betul-betul nih supaya kamu paham. Ini kamu kalau belajar sama Buya betul-betul paham, ngerti, kamu pulang alim kamu insyaallah. Asal paham, asal mengerti, asal nggak lupa pelajarannya. Nah, kalau seandainya nih orang tadi berwudu, istinja, pakai pembalut, pakai celana dalam, kemudian apalagi tadi tuh berwudu, langsung sholat maghrib umpama. Dari dia istinja sampai salam nggak ada darah keluar, nggak ada kencing yang keluar. Kemudian masuk sholat isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bolehkah dia sholat isya dengan wudu yang tadi? Boleh atau tidak? Ya kan? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada darah yang keluar, tidak ada kencing yang netes keluar, aman dia. Paham tidak? Paham tidak? Nah, ulangin lagi. Kalau seandainya ada orang yang tadi silisil baul atau istihadah, masuk maghrib umpama,
dia istinja, dia pakai pembalut, dia pakai celana dalam, dia berwudu, langsung dia salat maghrib. Dari dia istinja sampai salam maghrib tidak ada yang netes darahnya, tidak ada kencingnya yang netes sampai waktu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak dia salat isya dengan wudu yang maghrib tadi? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada darah yang netes, tidak ada kencing yang netes. Tapi kalau ada yang netes, boleh nggak salat isya? Nggak boleh. Lalu bagaimana supaya dia salat isya? Ngulang lagi dari awal. Apa yang diulang? Istinjanya pakai pembalut yang baru, ganti pembalut yang lama. Kemudian apa lagi? Celana dalam. Kemudian apa lagi? Begitulah yang dia kerjakan setiap masuk waktu sholat fardu. Subuh begitu, nanti zuhur begitu juga dia lakukan, asar juga seperti itu, 5 waktu seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi orang yang tayamum karena nggak ada air atau karena sakit nggak bisa pakai air, atau orang yang selisih baul istihadah, ini masuk di mana? Masuk namanya menghilangkan semakna dengan menghilangkan hadas. Nomor berapa berarti itu? Nomor 3.